Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Irda Yusra pada tutorial olah dan analisis data statistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara estimasi model regresi data panel menggunakan Stata. Namun sebelumnya, silakan dukung dulu channel ini dengan cara mengklik tombol like and subscribe agar saya lebih termotivasi dalam membuat konten bermanfaat dan menarik lainnya. Baik, sebagai pengantar, terutama bagi Anda yang belum pernah sama sekali setup data dalam bentuk panel, saya ingin menjelaskan bahwa data panel merupakan gabungan dari data cross-section dan data time series. Di sini saya akan ambil secara acak beberapa perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai data cross-section. Kemudian beberapa tahun observasi di set sebagai data time series. Keunggulan utama dari regresi data panel ini adalah robust terhadap pelanggaran asumsi Gauss-Markov seperti uji normalitas dan heteroskedastisitas. Robust di sini dapat diartikan bahwa estimasi model regresi akan menghasilkan estimator yang sifatnya sama, atau dapat juga dikatakan bahwa model regresi data panel tidak terlalu sensitif terhadap perubahan-perubahan kecil dari asumsi klasik pada umumnya. Ada dua tahapan yang akan dilakukan dalam regresi data panel. Tahapan ini sudah saya arrange atau saya atur sebaik mungkin untuk memudahkan Anda dalam memahami pengolahan data nantinya. Tahap pertama sebagai tahap dasar, kita hanya melakukan estimasi model regresi, yaitu full least square atau dikenal juga dengan istilah common effect model. Kemudian yang kedua, estimasi fixed effect model. Kemudian terakhir nanti kita akan lakukan estimasi random effect model. Sedangkan untuk tahap kedua, akan dilakukan pemilihan model panel dengan mempertimbangkan mana model terbaik antara PLS, FEM, atau REM. Untuk pemilihan ini akan kita lakukan semacam pengujian lanjut, yaitu Chow test, Houseman test, dan Lagrange multiplier test. Chow test dilakukan untuk menentukan pilihan antara mana yang terbaik antara PLS dengan FEM. Sekiranya dalam pengujian nanti diperoleh bahwa FEM lebih baik daripada PLS, maka pengujian dapat dilanjutkan dengan melakukan Houseman test, yaitu dengan menentukan apakah lebih baik FEM atau REM. Bagaimana seandainya pada Chow test diperoleh bahwa PLS lebih baik daripada FEM, sementara pada Houseman test diperoleh bahwa REM lebih baik daripada FEM? Maka kita akan lakukan uji lanjut yang ketiga, namanya Lagrange multiplier test, yaitu menentukan pilihan yang terbaik antara PLS dengan REM. Baik, sebelum case data, saya sudah sediakan data sebagai bahan latihan. Link download sudah saya sertakan pada deskripsi video ini. Kolom yang pertama merupakan beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang saya pilih secara acak. Data ini yang kita sebut sebagai data cross-section. Sedangkan pada kolom kedua merupakan kode unik atau ID berupa angka tertentu yang harus dibuat agar datanya terbaca Stata. Angka ini harus dibuat mengacu pada subjek atau dalam hal ini adalah perusahaan yang diobservasi. Karena sampel yang saya tetapkan ada 15 perusahaan, maka saya buat kode dari angka 1 sampai 15. Masing-masing perusahaan mempunyai data runtut waktu tahunan yang sama atau berulang selama 5 tahun, yaitu tahun 2015 sampai tahun 2017. Jadi kita mempunyai data sebanyak 75 observasi. Pada tutorial ini, kita asumsikan akan melakukan uji regresi data panel dengan satu variabel dependen, yaitu Debt to Equity Ratio atau disingkat dengan DER, serta dua variabel independen yaitu Current Ratio dan Return on Asset. Kita langsung saja ke pengolahan data. Mari kita buka aplikasi Stata. Kebetulan saya di sini menggunakan Stata versi 16.
Langkah pertama, akan kita import data yang sudah di setup di Excel ke Stata. Caranya, klik File, klik Import, pilih opsi Excel Spreadsheet. Terus, tentukan lokasi penyimpanan data di drive Anda. Klik Open. Perhatikan bahwa posisi judul atau variabel berada pada baris kedua. Klik Import First Row as Variable Names agar judul variabel pindah ke baris pertama. Kemudian klik OK. Untuk memastikan bahwa data yang kita import sesuai dengan data yang di setup di Excel, kita klik simbol tabel pada toolbar bagian atas. Atau dengan cara lain juga dapat dilakukan dengan cara klik data editor, kemudian pilih salah satu opsi yang tersedia. Untuk memvalidasi apakah data yang diinput sudah benar atau belum, tinggal kita bandingkan saja dengan data di Excel. Misalnya pada observasi ke-10 untuk variabel der besarnya 0,23 sekian. Kita cek di Excel, observasi ke-10 untuk variabel der 0,23040 sama. Atau kita ambil lagi secara acak, misalnya pada observasi ke-20 untuk variabel roa besarnya 0,12 sekian. Kita cek di Stata. Oke, sama 0,12 sekian. Agar pengujian data panel dapat dilakukan, maka kita harus membentuk atau mendeclare atau setting dataset panel data terlebih dahulu. Kita akan menggunakan cara pendekatan pengkodean, yaitu mengetikkan perintah tertentu pada kolom command. Strongly balanced artinya secara seragam masing-masing subjek atau kode mempunyai jumlah pengulangan atau time series yang sama, yaitu sama-sama 5 tahun. Sesuai dengan tahapan yang sudah dijelaskan di awal, kita akan lakukan metode estimasi. Langkah pertama yaitu melakukan uji full least square. Ketikkan saja di kolom perintah enter. Ini output dari estimasi model full least square. Selanjutnya kita akan lakukan estimasi model kedua, yaitu fixed effect model, yaitu dengan mengetikkan perintah FE. Di sini merupakan option untuk memilih model fixed effect. Enter. Ini output dari estimasi model fixed effect. Selanjutnya kita akan lakukan estimasi model ketiga, yaitu random effect model. Caranya relatif sama. Hanya saja perbedaannya itu setelah tanda koma itu RE. Artinya kita memilih option random effect model. Enter. Oke, ketiga model sudah kita estimasi. Untuk membandingkan ketiga estimasi model di atas, terlebih dahulu hasil estimasi tersebut harus disimpan dengan mengetikkan perintah pada kolom command. Estimate, perintah untuk melakukan estimasi, sedangkan store itu perintah untuk menyimpan data. Kemudian kita spasi sesuai dengan model yang akan kita simpan. Misalnya FE, artinya kita akan menyimpan fixed effect model. Selanjutnya kita kopikan saja.
model yang kedua kita simpan dengan perintah seperti ini, kemudian enter. Sudah. Yang terakhir model PLS atau perintah stata namanya OLS. Oke. Secara otomatis model yang sudah kita simpan itu berada di sebelah kanan atas ini dengan nama yang relatif bersama, yaitu estimation, FE, RE, dan OLS. Secara teknis, untuk estimasi model di atas sebenarnya dapat juga dilakukan dengan pendekatan klik tanpa mengetikkan kode perintah tertentu. Misalnya untuk estimasi model full square dapat dilakukan dengan cara klik statistik, klik linear model and related, pilih opsi linear regression. Pada kolom dependent variable kita pilih dir, sedangkan pada kolom independent variable kita pilih CR dan ROA. Abaikan opsi yang lain, klik OK. Hampir sama ya. Kemudian untuk fix effect model juga begitu, hanya saja langkahnya sedikit berbeda dari estimasi model PLS. Caranya klik statistik, klik longitudinal atau panel data, klik linear model, pilih linear regression. Kita inputkan sesuai dengan variabel dependent variable dir, untuk independent variable CR dan ROA. Karena yang kita estimasi adalah model fixed effect, kita pilih opsi fixed effects, klik OK. Terakhir kita lakukan estimasi model dengan cara klik statistik. Terakhir kita lakukan estimasi model random effect model dengan cara klik statistik, klik longitudinal atau panel data, klik linear model, pilih linear regression. Secara otomatis variabel sudah diinputkan, kemudian pindahkan saja opsi fixed effect ke opsi random effect. Klik use Deswami Aurora Estimator, biasanya ini menu yang muncul pada Avius, kemudian klik OK. Bahkan untuk menyimpan masing-masing model dapat juga dilakukan dengan cara mengklik tanpa mengetikkan kode perintah estimate store atau masing-masing model. Caranya klik statistik, kemudian scroll ke bawah, klik post estimation, klik manage estimation result, kemudian pilih store current estimate in memory, kemudian launch. Di kolom name itu kasih saja nama sesuai dengan model yang akan disimpan. Berhubung kita sudah melakukan penyimpanan untuk semua model, jadi kita abaikan saja dengan cara klik cancel. Selanjutnya kita akan bandingkan hasil statistik dari ketiga model. Kita akan munculkan tabel yang berisi data hasil uji T parsial, PLS, FEM, dan REM. Caranya dengan mengetikkan perintah start. Di sini berarti memberi tanda bintang bagi yang menerima H0. Enter. Oke, demikian hasil perbandingan dari estimasi model secara statistik. Nanti diinterpretasi dan ambil kesimpulan sesuai dengan model yang terbaik. Baik, untuk pemilihan model terbaik, kita akan lakukan uji lanjut. Pengujian pertama yaitu Chow test. Uji ini dilakukan untuk menentukan pilihan antara PLS dengan FEM. Dengan dasar penarikan kesimpulan nanti adalah nilai p-value atau prop. Jika nilai prop kecil dari level of significance sebesar 5%, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Artinya fixed effect model lebih baik daripada full square.
Sebaliknya, jika nilai prop besar dari 5%, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Artinya PLS lebih baik dari FEM. Kita akan menggunakan kode perintah, yaitu I dan titik merupakan kode ketetapan dalam regresi data panel. Enter saja. Kemudian ketikkan lagi enter. Berdasarkan output terlihat bahwa probabilitas lebih kecil daripada alfa, yaitu sebesar 0,0000. Maka H1 diterima, yang artinya pilihan yang terbaik adalah fixed effects model. Di awal sudah dijelaskan bahwa ketika pada CAUTES diperoleh bahwa FEM lebih baik daripada PLS, maka pengujian dapat dilanjutkan dengan melakukan Houseman test, yaitu dengan menentukan apakah lebih baik FEM atau REM. Kesimpulan nanti diambil berdasarkan nilai prop juga. Jika prop kecil dari 5%, maka H1 diterima atau H0 ditolak. Berarti pilihan terbaik adalah FEM daripada REM. Begitu juga sebaliknya, ketika nanti output menunjukkan probabilitasnya lebih besar daripada 5%, maka H1 ditolak atau H0 diterima. Artinya pilihan yang terbaik adalah REM. Houseman test dapat dilakukan dengan asumsi FEM dan REM sudah diestimasi. Meskipun tadi kita sudah estimasi dan menyimpan kedua model, sebagai latihan kita ulang saja dengan melakukan pendekatan pengkodean dengan cara mengetikkan kode perintah dan menyimpan dengan perintah pengkodean maupun cara klik fitur yang tersedia. Kita ketikkan saja perintah untuk menyimpan model. Lakukan hal yang sama untuk model kedua, yaitu random effects model. Kita kopikan saja. FE kita ganti dengan RE, enter. Kemudian kita simpan lagi model yang kedua. Oke. Berhubung model sudah kita simpan, maka dia tidak akan jauh berbeda hasil penamaannya. Untuk perintah Houseman test, kita ketikkan perintah pada kolom command dan enter. Berdasarkan kode perintah tersebut, maka secara statistik terlihat bahwa nilai prop lebih besar dari 5%, yaitu sebesar 0,7633. Berarti pilihan terbaik adalah random effects model. Jadi setelah melakukan uji Chow dan Houseman, kesimpulan yang dapat diambil di sini untuk sementara adalah random effects model. Sebagai contoh kasus berbeda, terlepas dari hasil pengolahan data yang digunakan saat ini, misalnya kasusnya begini. Pada CAUTES diperoleh bahwa PLS lebih baik daripada FEM, atau pada Houseman test ternyata pilihan terbaik adalah REM. Maka kita akan lakukan pengujian Lagrange multiplier test, yaitu dengan menentukan pilihan terbaik apakah PLS atau REM. Dengan dasar penarikan kesimpulan nantinya adalah H0 ditolak jika probabilitasnya kecil dari 5%, artinya REM lebih baik daripada PLS. Begitu juga sebaliknya, ketika nilai propnya besar dari 5%, maka pilihan terbaik adalah PLS. Caranya adalah ketikkan saja kode perintah untuk estimasi model REM terlebih dahulu. Kita ulang lagi pengetikannya. Oke, kemudian kita ketikkan perintah xttest 0, kemudian enter. Output pengujian
Lagrange multiplier test menunjukkan bahwa p-value atau prop lebih kecil dari 5%, yaitu sebesar 0,0000, maka H1 diterima, atau yang berarti pilihan terbaik adalah random effects model. Baik, demikian tutorial tentang estimasi model regresi data panel menggunakan Stata. Semoga bermanfaat dalam proses penyelesaian, pengolahan, dan analisis data penelitian Anda. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan mengklik tombol like and subscribe, serta silakan komen dan share agar orang lain juga mendapatkan manfaat dari tutorial olah dan analisis data ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.